Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fid dunia radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sampai ke bab terakhir. Kita membahas tentang tentang ulama ulama akhirat, ulama atau ulama dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bab awal yang membahas tentang sholat. Yang pertama jelas akan membahas tentang keutamaan sholat. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Amin. Wa ya mujibas sailin. Mabhasus sholati utawi iki perkara kang membahas pembahasan tentang sholat. Mabhasus sholati utawi iki iku pembahasane sholat. Wa'lamu ngertiya sapa sira ma'asyiral ikhwani, he para sedulur. Faqahana wis mahamno ing kita sinten Allahu Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh fiddini ing dalam urusan agama. Wa alhamna lan wis ngilhamno ing kita sinten Allah rusdana ing kebenaran kita. Wa adzana lan wa u'adzina lan ngedohne sinten Allah ing kita min syarri anfusina lan muga-muga ngedohne ing kita sinten Allah ing kita min syarri anfusina saking keelekane awak kita. Innas sholata wa'lamu ma'asyiral ikhwani annas sholata. Nah, iku berarti jadi teko fahamna faqahanallahu itu namanya jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu adalah jumlah yang menengah-nengahi antara fiil, fa'il, mubtada, khobar. Itu namanya jumlah muqtaridah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ngertiya sapa sira ikhwani he sekabehane dulur ngertiya mau annas sholata ing sak temene salat iku imaduddini cagake agama. Dadi salat iku cagake agama. Seandainya salat itu diibaratkan bangunan, maka bangunan itu tidak akan pernah berdiri tegak ketika tidak ada tiangnya. Nah, di dalam agama salat itu menjadi tiangnya. Artinya agama yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan tampak terlihat dia sebagai seorang muslim ketika sholatnya itu
tidak lengkap atau tidak benar. Karena imaduddin, puasa ndak bisa. Artinya agama itu rumah itu tanpa berdiri, tanpa ada tiang ndak bisa. Begitu juga agama, artinya agama kita itu tampak jelas terlihat ketika kita bersama dengan orang lain apabila kita ya ketahuan melakukan sholat. Karena syahadat itu tidak bisa. Siapa yang tahu syahadat kita? Makanya salah satu syaratnya syahadat itu, karena syahadat itu cukup cukup bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, persaksian kita kepada Allah yang tahu kan cuman kita. Nah, terus kemudian selain sholat, puasa, enggak ada yang tahu siapa yang puasa. Terus zakat, semua orang itu ya juga melakukan zakat, baik itu Islam, selain Islam itu zakat. Orang belum tahu membedakan mana yang zakat, mana yang pemberian biasa, karena muslim dan non muslim itu sama-sama mengeluarkan zakat. Artinya tampaknya zakat itu semua melakukan. Terus yang keempat, sholat, zakat, haji. Yang terakhir itu adalah haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah yang bisa ke sana, ya kan? Yang bisa ke sana itu belum tentu semuanya muslim. Ada yang memang melakukan haji, ada yang memang sekedar perjalanan, kan gitu. Belum tentu. Tapi ketika orang itu melakukan sholat, tampaklah kalau dia itu muslimnya, tanpa dia harus mengikrarkan diri. Itu salah satu gambaran kenapa kok dikatakan sebagai imaduddin. Ada gambaran lagi, sholat itu dikatakan sebagai imaduddin. Seseorang baik dan tidak agamanya itu bisa dilihat dari sholatnya, baik dan tidak sholatnya. Itu ada yang seperti itu penjelasan dari imaduddin. Terus ada lagi penjelasan kenapa kok sholat itu dikatakan Islamnya seseorang itu berdiri tegak, atau agama Islamnya orang itu dianggap bisa berdiri tegak. Karena kata Islam itu kalau dilihat dari tulisannya ISLAM, itu maknanya itu I itu isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Lengkaplah Islam kita dengan melaksanakan sholat. Makanya ketika sholat itu tidak lengkap, ya maka akhirnya Islamnya itu tidak akan itu kurang subuh, berarti menjadi ilam, tidak jadi Islam. Kurang dure berarti Islam jadinya. Gitu. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Yang penting di sini itu keterangannya, kata Habib Abdullah Balu Al-Haddad, ketahuilah bahwasannya sholat itu adalah tiang agama. Terus wa ajallu mabanil islami al-khamsi, dan paling tingginya bangunan Islam yang 5. Maksudnya paling paling agungnya bangunan Islam, artinya ajallul yang paling utama ba'da syahadataini ing dalam sakwuse syahadat luru. Karena sholatnya, kenapa kok paling agungnya bangunan Islam yang 5, maksudnya rukun Islam itu setelahnya syahadat. Ya karena kalau orang sholat tanpa syahadat itu sholatnya kan gak kehitung. Karena syahadat itu adalah fathul Islam atau miftahul Islam, itu syahadat. Miftahul Islam itu syahadat, kuncinya Islam itu syahadat. Jadi orang itu tetap akan diakui muslim apabila syahadatnya itu ada gitu. Nah, orang yang melakukan sholat tapi dia tidak muslim, ya udah sah sholatnya gitu.
Makanya yang setelahnya syahadat, yang agung dari rukun Islam yang 5 itu adalah sholat. Selain itu satu-satunya dari rukun Islam yang tidak boleh digantikan, artinya yang tidak ada uzurnya dalam kondisi apapun, selama kita itu masih hidup, sholat tetap wajib. Dalam kondisi apapun sholat itu tetap wajib dikerjakan. Berbeda dengan yang lain gitu loh. Berbeda dengan yang lain. Puasa, orang perjalanan aja sudah boleh dia mengqadha puasa, ya kan? Boleh dia tidak berpuasa. Terus banyak. Terus masalah zakat. Zakat bagi orang yang mampu. Yang kelaparan, yang tidak punya harta lebih, tidak perlu zakat, ya kan? Apalagi haji, gitu kan? Nah, satu-satunya yang bisa dikerjakan, yang harus dikerjakan selama orang itu masih punya akal dan hidup, artinya masih punya akal, sehat dan hidup, ya kan? Sholat itu tetap wajib. Nggak ada urusan dia itu sakit. Pokoknya selama masih punya akal sehat dan dia hidup, sholat itu wajib. Itu gambaran kenapa kok dikatakan ajallul mabanil Islam. Jadi paling utamanya atau paling agungnya bangunan Islam yang 5. Artinya yang paling agung dari rukun Islam setelahnya 2 kalimat syahadat itu adalah sholat. Terus kemudian yang ketiga, kenapa kok masuk kategori ajallu mabanil Islam? Dikarenakan satu-satunya dari 5 rukun Islam yang menggabungkan hati, lisan, dan pekerjaan itu cuman sholat. Hati, lisan, dan pekerjaan itu cuman sholat. Syahadat itu cuman an-nutku, mengucapkan saja. Terus kemudian apa lagi? Syahadat, zakat, ya cuman memberikan saja. Mungkin rukun cuman yang dipakai di dalam syahadat itu cuman hati dan lisan. Tidak ada gerakannya kan syahadat. Di dalam zakat ya juga sama, cuman hati dan pemberian saja. Di dalam haji ya cuman hati, yaitu niat. Habis itu jalan-jalan sudah. Jalan-jalan, gerakan saja. Tidak ada lisan di sana. Rukun lisan tidak ada. Kalau sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun qalbi. Rukun qalbi hati. Rukun fi'li ya ruku' i'tidal sujud. Rukun qauli ya bacaan. Nah, selain sholat tidak ada. Kenapa kok sholat itu dikatakan ajallu mabanil Islam? Makanya dalam kondisi apapun, wis to sak bejat-bejate awak, sholat jangan ditinggalkan. Sholat jangan ditinggalkan. Ndak bisa secara, kalau memang terpaksa kita dalam kondisi sakit, ya kan, ndak bisa berdiri duduk sholat itu, ndak apa-apa. Tapi sholat itu wajib. Ndak punya wudhu, ndak punya apa, dihormatil waktu, wajib sholat. Wes. Itu ajallu mabanil islamil khamsi, Islam al khamsi ba'da syahadatain itu salat. Terus wa mahalluha minaddin mahallur ra'si minal jasad. Wa mahalluha utawi panggonane salat minaddini saking agama. Iku mahallur ra'si koyok panggonane endas. Wa mahalluha utawi panggonane salat minaddini saking agama. Iku mahallur ra'si kaya dene panggonane endas minal jasati saking awak. Nah, kalau diibaratkan bangunan agama itu seperti halnya anggota tubuh, maka posisi salat itu menempati posisi kepala. Ada ndak orang yang bisa hidup tanpa kepala? Nah, begitu juga orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam
itu akan dikatakan apa? Akan dikatakan apa namanya? Akan dikatakan hidup kalau dia masih mau melakukan sholat. Terus fakama annahu la hayata liman la ra'salahu. Fakama annahu fakama lan koyok perkara. Fakama la moko koyok perkara. Annahu sak temene kelakuan. Iku la hayata ora ana keuripan. Liman kedue wong larok sakang ora ana endas iku lahu kedue eman. Nah, seperti halnya begitu. Orang yang hidup tanpa kepala tidak mungkin ada yang bisa hidup. Dan begitu juga orang yang menyatakan diri bahwasanya dia beragama Islam tapi dia tidak mau melakukan sholat, tidak bisa dia dikatakan memiliki agama Islam. Fakadzalika moko iku koyok mengkono la hayata liman la ra'salah. Ladaina ora ono agama liman kedue wong. Ladaina ora ono agama liman kedue wong la sholata kang ora duweni salat lahu kedue man. Begitu juga dengan urusan agama, di mana orang yang tidak melakukan sholat itu tidak bisa orang tersebut mengatakan kalau dirinya itu beragama Islam. Kadzalika koyok mengkono la dina liman la sholata lahu waradatu meko fil akhbari eng dalam piro-piro khobar. Fil akhbari eng dalam piro-piro khobar. Eng dalam piro-piro cerit, eng dalam piro-piro hadis. Karena memang seperti itu penjelasan yang ada di dalam beberapa hadis. Ja'alana muki-mukin dadekno. Ja'alana mugi-mugi dadekno ing kita sinten Allahu Allah. Wa iyyakum lan ing sira kita wa iyyakum lan ing sira kabeh minal muhafizina setengah saking golongane wong kang padha njaga ala sholati ing atase salat. Semoga kita semua, kata Habib Abdullah Balu Al-Haddad, masuk pada golongannya orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat. Al-muqimina kang jumenengake, maksudnya terus menerus laha maring sholat. Al-muqimina kang jumenengake laha maring sholat. Al-khosyiina kang bisa khusyuk, kang senantiasa khusyuk fiha ing dalam nglakoni sholat. Ad-daimina kang padha nglanggengake alaiha ing atase netepi sholat. Fabidzalika moko sebabe mengkono al-muqimina laha ila akhirih amaro. Perintah sinten Allah ibadahu ing kawulane Gusti Allah al-mukminina kang padha iman fi kitabihi ing dalem kitabe Gusti Allah. Wabihi lan kelawan kitab wasofahum nyifati sinten Allah ing mukminin. Faqala moko nuli dawuh sinten Allah azza kang luhur sinten Allah min qailin sangking zat kang dawuh hafizu ala sholawat wassalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu padha njaga sapa sira kabeh ala sholawati ing atase salatmu, wassolati lan njaga sapa sira ing salat al-wusta kang pertengahan ya. Al-wusta kang pertengahan. Wa kumulan padha jumenengna sapa sira. Wa kumulan padha jumenenga sapa sira lillahi krana Gusti Allah. Qanitina hale wong kang padha khusyuk. Qanitina hale wong kang padha khusyuk ya. Qanitina hale wong kang padha khusyuk. Karena memang perintah, artinya karena memang kepentingan sholat itu harus dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga Allah mensifati orang-orang yang beriman dengan kalimat
hafizu 'alas sholawati wa sholawatil wusla wa qumu lillahi qanitin. Ini Allah ingin menjelaskan, kata Habib Abdullah Balu Al-Haddad, terhadap sifatnya orang yang beriman. Yang artinya adalah kalau orang itu memiliki iman yang kuat, maka dia pasti akan berusaha keras untuk menjaga sholatnya. Untuk sholawatil wusta yang dimaksud sholat pertengahan, ini sebenarnya dalam beberapa penjelasan itu ada banyak beberapa perbedaan penjelasan. Tapi di sini ada beberapa penjelasannya. Fas sholawatu moko utawi sholat. Ya, fas sholawatu moko utawi piro-piro sholat. Hiyal maktubatu yaiku salat kang wis den tentukake kang wis den tentukake wektune al khamsu kang limo. Az-zuhru nyatane zuhur, wal asru lan asar, wal maghribu lan maghrib, wal isya'u lan isya, was subhu lan subuh. Itu yang dimaksud sholawatul khamsi, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fatilka moko utawi mengkono adzuru ila akhirih, hiya sholawatu yaiku sholat allati la yasau, allati nyatane sholawat la yasau kang ora amot ahadan ing wong sewiji minal muslimina sangking wong muslim, laya saung opo tarku syai'in ninggal suwiji-wiji minha sangking solawat fi halin eng dalam siji kondisi minal ahwali kang setengah sangking piro-piro kondisi madama yakilu eng dalam selagine duweni akal sopo muslim, madama yakilu eng dalam selagine duweni akal sopo muslim. Walau balago senajan tumeka kelawan muslim opo al ajzu sifat apes wal maradulan sifat loro ila aqsa ghayatihi tumeka maring katoke katoke marot. Oleh karena itu, karena sholat 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu merupakan waktu sholat dan pekerjaan sholat yang sama sekali tidak ada kemurahan bagi orang yang beriman untuk meninggalkannya sedikit pun. Tidak ada kemurahan selama dia masih memiliki akal. Meskipun dia menjadi orang yang sangat lemah untuk bisa mengerjakan, ataupun dia sudah memiliki sakit yang sudah berangsur-angsur tidak sembuh, sudah begitu lama tidak sembuh, ya wis cek sorone melaku gak iso nyapo-nyapo, itu tetap tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Tetap wajib mengerjakan sholat sebisa dia mengerjakan. Itu hebatnya sholat. Nah itu makanya dikatakan di sini itu min ajallil mabanil khamsi. Jadi paling agungnya ba'da syahadatain. Jadi paling agungnya rukun Islam yang 5 setelahnya 2 syahadat.